Perkenalkan saya Nini Laika, mahasiswa UGM Angkatan 82 Yogyakarta. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Andes Sahid Nugroho selaku dosen pembimbing dan yang saya hormati dosen penguji tesis MMFEB UGM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya atau penelitian saya mengenai bagaimana aspek kesesuaian pada pemengaruh virtual mampu membangun kepercayaan konsumen. Latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini adalah saat ini salah satu wadah digunakan untuk menyebarkan informasi, yang mana terlahirlah fenomena baru yaitu pemengaruh media sosial, yang mana pemengaruh media sosial saat ini mulai menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok maupun Facebook untuk menyebarkan informasi dan juga menggiring opini publik untuk mengikuti mereka dan juga mengikuti informasi yang telah mereka berikan. Yang mana saat ini pengaruh media sosial juga digunakan untuk mempromosikan produk-produk dari perusahaan, yang mana menurut penelitian sebelumnya dikatakan bahwa pengaruh media sosial lebih efektif untuk mempromosikan barang ataupun produk dari perusahaan dibandingkan promosi yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, karena pengaruh media sosial dianggap lebih dekat dengan pengikutnya dan juga lebih dekat dengan niche market dan branding dirinya. Yang mana menurut kata data sendiri di Indonesia, 61% masyarakat Indonesia percaya dan membeli produk yang dipromosikan oleh pemengaruh. Namun saat ini mulai banyak yang dipertanyakan kredibilitas dari pemengaruh media sosial dan harga endorse dari pemengaruh manusia yang semakin mahal. Nah, saat ini terdapat inovasi teknologi baru yaitu pemengaruh virtual atau AI influencer, yang mana ini adalah gabungan kecerdasan buatan dan juga ketenaran di sosial media, yang mana CGI yang dibuat dari AI ini berlagak sama seperti manusia pada umumnya. Nah, saat ini menurut survei yang dilakukan oleh The Influencing Marketing Factory, 67% generasi milenial dan 75% generasi Z yang ada di Amerika mengikuti setidaknya satu pemengaruh virtual di seluruh dunia. Yang mana dari total keseluruhannya 40% generasi milenial dan generasi Z ini membeli produk yang dipromosikan atau yang dipasarkan oleh pemengaruh virtual. Tak hanya itu, pemengaruh virtual saat ini digunakan untuk banyak mempromosikan produk-produk, tak hanya di produk fashion, namun untuk membantu pemerintahan juga. Nah, seperti halnya contohnya saat ini ada Balmain, salah satu produk terbesar di Amerika, menggantikan Kardashian Family dengan 3 pemengaruh virtual sebagai brand ambassadornya. Tak hanya itu, saat ini pemengaruh virtual digunakan untuk menggantikan model-model majalah yang lebih umum atau yang lebih tahu kita ketahui dengan pemengaruh virtual. Seperti halnya ini adalah Calvin Klein yang menggandeng Lil Miquela sebagai AI influencer pertama Amerika dengan Bella Hadid. Yang mana pemengaruh virtual saat ini memiliki engagement 3 kali lebih besar dibandingkan pemengaruh manusia lainnya atau pemengaruh sosial media manusia pada umumnya. Yang mana hal ini menjadikan pemengaruh virtual ini memiliki brand awareness atau dapat menyampaikan brand awareness lebih besar di kalangan pengikutnya. Pemengaruh virtual sendiri juga memiliki branding yang sama seperti pemengaruh manusia pada umumnya. Mereka memiliki spesifikasi awal, spesifikasi baru dari pertama kali mereka dibuat, seperti halnya salah satunya adalah Lil Miquela, yang mana dari awal membranding dirinya menggunakan baju-baju yang fashion ataupun memperlihatkan OOTD ataupun fashion yang digunakan. Tak hanya itu, seperti Sudugram yang mana saat ini membranding dirinya sebagai pioner AI top model di dunia. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah pemilihan pemengaruh yang tepat akan mengkoneksikan antara pelanggan dan
penjual yang akan menyebabkan sebuah kepercayaan antar keduanya. Nah, pengikut akan cenderung mengikuti pemengaruh yang sama dengan mereka, seperti halnya daya tarik dan juga preferensi masing-masing dari pengikutnya. Nah, bisa dikatakan bahwa pemengaruh virtual memiliki daya tarik yang berbeda dengan pemengaruh manusia. Nah, orang atau pengikut cenderung akan mengikuti seseorang yang sama, preferensi yang sama, dan juga menginginkan seperti apa yang pengaruh ataupun apa yang influencer berikan atau yang menjadi branding dari influencer tersebut. Tak hanya itu, branding dari pengaruh media sosial akan menyebabkan banyaknya pengikut yang memiliki kesamaan dengan mereka. Nah, promosi yang dapat dilakukan dengan pengaruh media sosial harus sama seperti dengan branding yang mereka berikan sejak awal, yang mana branding-branding yang mereka buat di konten-konten media sosialnya akan menyebabkan lama-lama akan menyebabkan kredibilitas dari seseorang pengaruh, yang mana hal ini akan berbeda dengan pengaruh virtual karena pengaruh virtual merupakan manusia buatan yang bisa disesuaikan dengan produk-produk yang akan dipromosikannya. Nah, kepercayaan kepada seseorang pengaruh melalui penyampaian pesan yang dimilikinya yaitu dari kredibilitas, atraktiveness, keahlian, kesesuaian untuk mempengaruhi konsumen. Nah, saat ini meskipun banyak orang yang mengikuti pengaruh virtual, sebanyak 42% pengikut tidak menyadari bahwa akun pengaruh virtual itu bukanlah manusia. Nah, kredibilitas dari pengaruh virtual ini masih banyak dipertanyakan, dikarenakan pengaruh virtual sepenuhnya dikontrol oleh orang yang berada di balik layar dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan promosi. Nah, pengaruh virtual juga merupakan buatan manusia dengan tampilan fisik yang dibuat semirip mungkin yang menyesuaikan dengan manusia dan masih bisa dipoles hingga lebih sempurna. Pada penelitian ini adalah apakah sumber daya tarik berpengaruh positif pada kepercayaan terhadap pengaruh virtual, dan apakah kredibilitas sumber berpengaruh positif pada kepercayaan terhadap pengaruh virtual, dan yang terakhir adalah apakah kesesuaian berpengaruh positif pada kepercayaan terhadap pengaruh virtual. Selanjutnya, tujuan penelitian dalam penelitian kali ini adalah menguji faktor yang menyebabkan kepercayaan konsumen terhadap pengaruh virtual dengan menggunakan stimulus faktor sumber daya tarik, sumber kredibilitas, dan kesesuaian. Dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemasar sebagai langkah awal dalam melakukan pengambilan keputusan penggunaan pengaruh virtual dan respon konsumen yang sesungguhnya. Lingkup penelitian ini dilakukan di negara Indonesia sebagai perbandingan penelitian terhadap sudut pandang konsumen di negara berkembang dalam penggunaan pengaruh virtual yang mempromosikan suatu produk ataupun jasa. Landasan teori pada penelitian ini menggunakan social influence theory, yaitu yang membedakan 3 proses dasar untuk mengikuti seseorang pengaruh, yaitu kepatuhan, identifikasi, dan internalisasi, serta parasocial interaction. Yang kedua adalah teori pengaruh virtual, di mana pengaruh virtual menjadi salah satu inovasi kecerdasan buatan komputer generate image yang memberikan pesona pada manusia virtual dan berperilaku seperti manusia nyata. Dan yang selanjutnya adalah kepercayaan terhadap pengaruh, di mana penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa kepercayaan terhadap pengaruh sosial mampu meningkatkan kepercayaan dengan pengikutnya. Yang selanjutnya adalah daya tarik dari sumber, yang merupakan pandangan positif seseorang terhadap orang lain tak hanya sebatas daya tarik fisik namun juga kepribadiannya. Selanjutnya adalah kesesuaian dalam konteks pemasaran. Menurut De Chico et al., congruence adalah kesesuaian antara suatu merek dengan entitas lainnya. Dan yang terakhir adalah kredibilitas dari seorang pemengaruh, merupakan kualitas dan kapabilitas dari pemengaruh termasuk pengetahuan dan keterampilan untuk membuat klaim terhadap topik tertentu yang mana dipromosikan oleh pemengaruh melalui sosial medianya. Di sini ada pengembangan hipotesis dari penelitian ini, yang mana hipotesis satu adalah daya tarik sumber berpengaruh positif pada kepercayaan terhadap pengaruh virtual, dan yang hipotesis kedua adalah kesesuaian berpengaruh positif pada kepercayaan terhadap pengaruh virtual. Dan hipotesis ketiga adalah kredibilitas sumber berpengaruh positif pada kepercayaan terhadap pengaruh virtual. Model penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu daya tarik langsung
berpengaruh pada kepercayaan pada pengaruh virtual. Kesesuaian berpengaruh langsung kepada kepercayaan terhadap pengaruh virtual, dan yang terakhir kredibilitas sumber berpengaruh langsung terhadap kepercayaan pada pengaruh virtual. Model penelitian, dalam penelitian ini diambil dari replikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu dari Al-Baqomi 2023. Metode penelitian pada penelitian ini. Nah, metode penelitian ini, jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, jenis data, data primer dan data sekunder, populasi data yaitu pengikut pemengaruh virtual dari Sudogram, Lil Miquela, Hai Veronica, dan Lentari Pagi, dan konsumen di atas 17 tahun, pengguna Instagram, dan yang pernah melihat setidaknya sekali promosi fashion yang dilakukan oleh AI influencer. Nah, sampelnya adalah diambil dari non-probability sampling dengan menggunakan minimal 100 sampel dari ataupun 200 sampai 400 responden. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner online yang diukur dengan skala Likert 1 sampai 5. Nah, uji instrumen yang dapat dilakukan adalah uji validitas konvergen dan validitas diskriminan serta uji reliabilitas. Nah, teknik analisis data yaitu menggunakan R-square, F-square, dan ketepatan model atau goodness of fit dan path coefficient. Di sini terdapat hasil responden dari penelitian ini, di mana penelitian ini mendapatkan 302 responden yang mana dengan gender 203 merupakan wanita dan 99 adalah pria, dengan umur yang paling banyak di antara rentan 17 sampai 26 tahun, dan juga yang kedua disusul umur 27 sampai 36 tahun sekitar 99 orang, yang mana yang paling banyak berada atau berdomisili di daerah Jawa. Penelitian ini menggunakan 4 AI influencer, yaitu Lil Miquela, Sudogram, Veronica, dan juga Lentari Pagi. Hasil uji penelitian kualitas data penelitian. Nah, pada penggunaan hasil uji penelitian kualitas data digunakan data statistik deskriptif dan matrikulasi yang menunjukkan bahwa penelitian ini menghasilkan data yang bervariasi dan juga setiap variabel mendekati angka 1, yang mana semakin kuat pula hubungan antar variabel yang diukur. Selanjutnya adalah evaluasi model pengukuran, di mana terdapat penggunaan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Uji validitas diskriminan menggunakan hasil perhitungan autoloading dan AV, di mana AV yang lebih besar dari 5 menunjukkan validitas yang bagus, dan juga hasil perhitungan uji reliabilitas menggunakan range batch alpha dan composite reliability menunjukkan hasil yang bagus di atas 0,7. Yang selanjutnya menggunakan hasil perhitungan dari Lecker yang digunakan untuk menguji validitas data penelitian, yang mana terlihat bahwa nilai akar dari masing-masing variabel menunjukkan hal yang bagus. Untuk melihat hubungan antar variabel digunakan evaluasi model struktural yang menggunakan perhitungan R-square, F-square, dan model fit, yang mana seluruh hasil menunjukkan hasil yang bagus. Hasil pengujian hipotesis, yang mana seluruh hasil pengujian hipotesis memperlihatkan hasil yang bagus, yang mana hasil hipotesis pertama terdukung, hasil hipotesis kedua terdukung, dan hasil hipotesis ketiga terdukung, yang mana daya tarik sumber berpengaruh positif pada kepercayaan, kesesuaian berpengaruh positif pada kepercayaan, yang mana merupakan kesesuaian ini merupakan temuan terbesar dari penelitian ini, dan juga kredibilitas berpengaruh positif pada kepercayaan terhadap pemengaruh virtual. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini adalah daya tarik baik visual dan sosial pemengaruh virtual menyebabkan adanya interaksi lebih lanjut dengan pengikutnya yang menyebabkan kepercayaan. Kesesuaian antara branding pemengaruh virtual yang diciptakan yang memiliki branding seperti pemengaruh manusia, produk, dan pengikutnya meningkatkan kepercayaan. Dan kredibilitas informasi yang disampaikan oleh pemengaruh virtual karena dianggap lebih pintar dari manusia meningkatkan kepercayaan dengan pengikutnya. Yang selanjutnya adalah saran untuk kedepannya, yaitu khususnya untuk pemasar, yaitu menggunakan pemengaruh virtual yang sesuai dengan branding dirinya. Yang kedua adalah produk yang sesuai dengan pemengaruh virtual dan informasi yang jelas dan tidak dibuat-buat.